teman-teman, perkenalkan nama saya Alfia Tuzuri dengan NIM 91A23002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia tentang sistem respirasi. Sebelumnya, teman-teman pada tahu nggak sih apa itu sistem respirasi? Sistem respirasi adalah suatu proses di mana terjadinya pertukaran antara oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Sistem respirasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sistem respirasi luar. Sistem respirasi luar adalah terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Yang kedua, sistem respirasi dalam. Sistem respirasi dalam adalah terjadinya proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat-alat pada sistem pernapasan manusia dan fungsinya. Yang pertama, ada kafum nasalis. Kafum nasalis atau rongga hidung memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai penghangat udara saat udara masuk ke dalam hidung. Yang kedua, untuk menyaring udara atau benda asing yang masuk ke hidung. Yang ketiga, sebagai penghangat udara yang dilakukan oleh mukosa. Selanjutnya ada faring. Faring memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, faring memiliki fungsi yang sama seperti hidung, seperti menghangatkan dan melembabkan udara. Yang kedua, memberikan suara yang khas dan berbeda pada setiap orang. Dan yang ketiga, sebagai pengecap. Yang ketiga, ada laring. Laring berfungsi untuk membentuk suara dan menutup trakea saat menelan. Selanjutnya ada trakea. Trakea berfungsi untuk mengirim udara ke paru-paru. Yang kedua, menyaring benda asing. Dan yang ketiga, untuk membantu fungsi pencernaan. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus berfungsi untuk memastikan udara masuk dari mulut atau hidung ke alveoli dengan bersih. Yang kedua, menghasilkan dahak untuk mencegah terjadinya peradangan. Selanjutnya ada paru-paru atau pulmo. Adapun fungsi dari paru-paru atau pulmo yaitu sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen atau O2 dengan karbon dioksida di dalam darah. Selanjutnya ada alveoli. Alveoli berfungsi untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Yang terakhir ada pleura. Adapun fungsi dari pleura yaitu untuk membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru dan sebagai kantung tempat paru-paru bertukar. Untuk lebih jelasnya, yuk simak bagaimana sih sistem respirasi bekerja. Selanjutnya kita simak video animasi dan pembahasan singkat tentang anatomi sistem pernafasan. Hidung adalah organ indera penciuman dan menjadi organ pertama yang dilalui udara saat respirasi. Di dalam hidung terdapat rambut hidung dan selaput. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Impuls saraf dihantarkan oleh saraf olfaktorius ke otak yang akan mempersepsikan bau-bauan yang dihirup. Hidung berfungsi untuk menyaring udara oleh bulu-bulu hidung, penghangat udara oleh mukosa, dan penyaring debu oleh rambut hidung. Selanjutnya udara akan menuju ke faring, yang merupakan persimpangan antara mulut atau orofaring dan kerongkongan atau nasofaring. Di dalam faring terdapat epiglotis yang membantu mengatur makanan masuk ke esofagus dan udara akan masuk menuju paru-paru. Selanjutnya udara masuk ke laring. Di dalam laring ada getaran udara pada pita suara yang menyebabkan suara pada setiap orang berbeda. Selama pernafasan, pita suara sedikit terpisah sehingga udara dapat keluar masuk. Udara selanjutnya diteruskan menuju trakea yang tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan dengan cerah yang dilapisi jaringan ikatan fibroelastik. Selanjutnya, bronkus. Setiap bronkus bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil.
Yang selanjutnya bercabang lagi menjadi bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratory, ductus alveolar, dan alveoli. Alveoli sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida saling bertukar di dinding alveoli dan kapiler. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video pada kali ini. Thank you for watching.